Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, para peserta Majelis Taklim As-Sa'adah, baik yang di rumah maupun yang di mana saja berada, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi jelang siang ini, melainkan ucapan syukur, Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Ibu-ibu, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, saat pandemi yang sudah setahun ini, hampir setiap hari kita mendapatkan berita ada yang terpapar, ada yang meninggal dunia, maka Allah masih memberikan sehat, masih memberikan usia kepada kita hingga hari ini. Sebenarnya waktu yang cukup panjang bagi kita, waktu yang cukup untuk merenung dan berpikir bahwa betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sekaligus masih sedikitnya amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berharap sekaligus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, setelah pada kajian sebelumnya kita membahas tentang hadis dhaif dan palsu dari segi definisi dan juga sejarahnya, maka kita sambung pada kesempatan hari ini, yaitu kita membahas tentang hadis dhaif dan palsu yang populer di tengah masyarakat kita. Mohon izin kepada host untuk saya bisa share screen, saya bisa dijadikan co-host. Jadi para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan keseharian kita itu banyak sekali hadis-hadis yang tanpa kita sadari ataupun tanpa kita ketahui bahwa ternyata itu adalah hadis yang lemah, atau bahkan ternyata itu bukan hadis. Ternyata itu bukan hadis. Jadi banyak sekali. Contoh misalkan an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Itu kalau dicari maka itu adalah hadis yang palsu. Walaupun memang maknanya itu diriwayatkan dalam hadis yang lain yang berbunyi adalah at-tuhuru syatrul iman. Tapi untuk lafaz, untuk kata an-nazafatu minal iman, itu adalah hadis yang palsu. Begitu juga dengan makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini ternyata bukan hadis. Ini adalah ucapan dari Al-Imam As-Suyuti yang beliau berasumsi bahwa ini kayaknya adalah hadis Nabi. Jadi itu bukan hadis Nabi.
Nah, begitu banyaknya hadis lemah dan hadis palsu yang cukup populer di tengah masyarakat kita, maka pada kesempatan hari ini kita mengkaji tentang hal itu, khususnya di 3 bulan ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, itu sering beredar hadis-hadis lemah dan palsu, serta nanti terakhir sedikit kita belajar tentang ilmu hadis, yaitu bagaimanakah hukum mengamalkan hadis yang lemah dan palsu itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis lemah dan palsu seputar bulan Rajab, ya. Walaupun bulan ini sudah hampir habis, tapi tidak mengapa kita coba untuk melihat dan juga mengkaji hadis-hadis yang banyak beredar seputar tentang bulan Rajab. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi fadlu syahri Rajab ala syuhur kafadlil Qur'ani ala sairil kalam. Wa fadlu syahri Sya'ban ala syuhur kafadli ala sairil anbiya. Wa fadlu syahri Ramadan kafadlillah ala sairil ibad. Ada sebuah hadis yang katanya ini adalah hadis, jadi nggak langsung saya katakan ini hadis, ya, yang berbunyi atau mengatakan bahwa keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Al-Quran dari seluruh perkataan manusia. Dan keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaanku atas seluruh para nabi. Dan keutamaan bulan Ramadan bagaikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh manusia. Ternyata ya, walaupun kita lihat wah kayaknya hadis ini memotivasi bagi kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di 3 bulan ini. Karena bulan Rajab begitu keutamaannya, bulan Sya'ban begitu keutamaannya, bulan Ramadan begitu keutamaannya. Tapi sayang bahwa ternyata hadis ini adalah maudhu'. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab takhrijnya, beliau mengatakan bahwa hadis ini palsu. Sehingga tidak layak untuk disandarkan kepada Nabi. Artinya, ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam keterangan ini mencoba untuk memotivasi kaum muslimin untuk beribadah di bulan Rajab. Dan di sini dikatakan bahwa sebagaimana Al-Quran itu lebih utama dari ucapan-ucapan manusia, dari quote-quote yang bagus-bagus kayaknya. Tapi kalau dibanding Al-Quran maka Al-Quran lebih utama. Ketika kita baca Al-Quran dapat ibadah, ketika ucapan manusia nggak mendapatkan ibadah. Nah, riwayat ini atau ucapan ini atau yang dianggap hadis ini bermaksud untuk memotivasi kepada kaum muslimin beribadah di bulan Rajab karena ini merupakan bulan yang utama. Tapi sayangnya ternyata hadis ini atau riwayat ini adalah palsu. Begitu juga yang kedua adalah memotivasi untuk kaum muslimin banyak beribadah di bulan Sya'ban. Ibu-ibu bisa bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Para ulama mengatakan di antara kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi yang lain, ini kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan yang pertama adalah ini kelebihan Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lain. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebutkan nama Nabi Muhammad secara langsung dalam Al-Quran. Kalaupun disebutkan namanya secara langsung, pasti Allah gandeng dengan tugasnya. Jadi nggak pernah dipanggil langsung namanya, nggak pernah. Berbeda dengan Nabi yang lain. Contoh Nabi Adam alaihissalam, Allah langsung menyebut namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam langsung namanya. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Surat Al-Baqarah. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah beserta dengan Ismail. Jadi Allah langsung manggil namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah Allah memanggil langsung nama Nabi Muhammad SAW.
Kalaupun Allah sebutkan namanya, pasti Allah gandeng dengan tugasnya. Ya. Contoh misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Allah nggak sebut namanya. Ya. Itulah keutamaan Nabi Muhammad daripada Nabi yang lain. Kalaupun Allah sebut nama Muhammad, pasti Allah gandeng dengan tugasnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Akhir surat Al-Fath. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dalam riwayat ini ingin mengatakan bahwa keutamaan bulan Sya'ban itu bagaikan keutamaan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Dan itu salah satunya tadi yang baru saya sebutkan, bahwa Allah melebihkan Nabi Muhammad, salah satunya adalah dengan namanya. Bahwa Allah nggak pernah menyebut namanya langsung. Tapi sayangnya, tujuan untuk memotivasi beribadah di bulan Sya'ban ini, ternyata riwayatnya itu palsu. Yang ketiga adalah ingin memotivasi bulan Ramadan dengan menggambarkan bahwa bulan Ramadan ini, dengan menganalogikan bahwa bulan Ramadan ini bagaikan firman Allah dibandingkan ucapan manusia. Ibu yang dirahmati Allah, kembali bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Yang kedua, hadis yang cukup masyhur adalah yang mengatakan bahwa inna syahra Rajab syahrun azim. Man shoma fihi yauman kataballahu bihi shauma alfasanah. Ya. Bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan itu, maka Allah tuliskan baginya pahala selama puasa 1000 tahun. Subhanallah. Ya. Makanya kita sering dapatkan ketika mau awal bulan Rajab itu pada wah subhanallah. Karena kenapa? Mereka mendapatkan ada riwayat puasa yang satu hari, hari pertama begini, puasa hari kedua begini, puasa hari ketiga bulan Rajab begini, puasa keempat hari bulan Rajab begini. Maka hadis-hadis tentang hal itu adalah maudhu' alias palsu. Ya, palsu. Ustaz, tapi saya ingin puasa Senin Kamis, silakan. Ustaz, saya ingin puasa sunnah, silakan. Ya. Tapi bukan kemudian berdasarkan daripada hadis itu. Ya. Hadis yang ketiga yang populer juga adalah Somu awwali yaumin min Rajab kafaratu thalathi sinin. Wathani kafaratu sanatain. Wathalith kafaratu sanah. Thumma kulla yaumin syahran. Ya. Berpuasa pada hari pertama bulan Rajab itu akan menghapus dosa selama 3 tahun. Hari kedua, dihapus dosa 2 tahun. Hari ketiga, dihapus dosa 1 tahun. Hari keempat dan seterusnya, maka setiap hari dia puasa di bulan Rajab, Allah akan hapuskan puasa 1 bulan. Ini hadisnya lemah sekali. Ya. Hadisnya lemah sekali. Ya. Ibu yang rahmati Allah, ya. Memang ini menyemangati daripada kaum muslimin untuk puasa di bulan Rajab. Tapi bukan begini untuk memotivasinya. Tidak dengan dalil-dalil yang lemah seperti ini. Baik, ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada riwayat yang menyampaikan man shoma thalathata ayyamin min syahri haram kataballahu ibadata tis'imi'ati sanah. Barang siapa yang puasa 3 hari pada bulan haram, ya, bulan haram itu dalam Islam ada 4, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ya. 4 bulan ini 3 bulan berturut-turut kata Nabi SAW, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram.
dan 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Ya. Nah, dikatakan bahwa barang siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala selama 900 tahun. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi sayangnya hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang tidak bisa untuk kemudian kita jadikan sandaran. Ya. Baik. Yang berikutnya, ada sebuah riwayat yang mengatakan, man shalla ba'dal maghrib awwala lailatin min Rajab 20 raka'atan jaza 'ala sirati bila najasah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan sholat setelah maghrib pada malam pertama bulan Rajab sebanyak 20 rakaat, maka dia akan melewati sirat. Ya, akan melewati daripada jalan nanti di akhirat tanpa hisab. Ini ternyata hadis palsu, ibu-ibu. Ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis di bulan Rajab ini. Yang pertama, yang menganjurkan untuk puasa dengan disebutkan keutamaan puasa hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Juga bagaimana sholat pada malam pertama bulan Rajab harus disebutkan 20 rakaat. Kemudian juga ada yang ditambahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi sayang bahwa hadis-hadis ini rata-rata adalah maudhu', rata-rata adalah palsu. Kalaupun ada yang tidak maudhu' atau yang tidak palsu, maka dia adalah dhaif. Ini hadis-hadis yang lemah dan populer di seputar bulan Rajab. Baik, yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan, ini katanya, ya. Saya dikatakan karena ibu-ibu bisa lihat di sini saya bikin bold bahwa ternyata ini juga palsu dan ini berarti bukan sabda Nabi. Ya. Di sini dikatakan bahwa khamsul layalin la turaddu fihi da'wah. Ada 5 malam yang kalau doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ditolak. Yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab. Ya, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, lailatul Jumu'ah. Malam Jumat. Yang keempat, Lailatul Fitri, ya, malam Idul Fitri, dan yang terakhir adalah Lailatul Nahri, malam 10 Zulhijjah, artinya malam Idul Adha. Ya. Jadi dalam hadis ini dimotivasi kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa 5 malam ini kalau seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah, nggak akan ditolak. Ya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Cuma sayang, ternyata ini palsu. Ya, ini palsu. Jadi begitu banyak hadis yang beredar di tengah kita yang, waduh, ya, sangat-sangat menggiurkan isi dari hadis tersebut. Sayangnya hadis-hadis itu adalah palsu. Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang cukup panjang, ya, dan isinya sangat-sangat luar biasa. Di sini dikatakan, man soma thalathata ayyamin min Rajab, kataballahu lahu siyama syahrin. Wa man soma sab'ata ayyamin min Rajab, ughliqa atau aghlaqallahu sab'ata abwabin minan nar. Wa man soma thamaniyata ayyamin min Rajab, fatahallahu thamaniyata abwabin minal jannah. Wa man soma nisfa Rajab, kataballahu lahu ridwanah. Wa man kutiba lahu ridwanuhu lam yu'adzibhu. Wa man soma Rajaba kullahu hasaballahu hisaban yasira. Ya. Riwayat ini lagi-lagi memotivasi, ya, di mana di sini dikatakan barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala akan catat, ya, untuknya puasa selama 1 bulan, 3 hari
di bulan Rajab. Allah catat puasa bagaikan orang yang puasa selama 1 bulan. Kalau puasanya 7 hari di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala akan tutup 7 pintu-pintu neraka. Artinya ya, dia akan terhalang daripada siksa api neraka. Itu kalau puasa 7 hari. Kalau puasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah bukakan 8 pintu surga. Sebagaimana kita tahu bahwa surga itu pintunya ada 8. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa wanita yang sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, menjaga kemaluan dan kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya untuk dipersilakan masuk dari pintu surga yang 8 yang mana saja dia inginkan. Jadi itu hadis sahih yang tadi itu. Itu menunjukkan bahwa surga itu memang ada 8 pintu. Nah di sini dikatakan kalau puasa 8 hari di bulan Rajab, Allah buka 8 pintu, 8 pintunya. Dia dipersilakan untuk masuk. Itu 8 hari. Kalau yang puasa setengah bulan Rajab, Allah akan catat dia mendapatkan keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang Allah catat keridhaannya, tentu tidak akan diazab. Dan barang siapa yang puasa 1 bulan penuh bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. 3 hari dapat 1 bulan pahalanya. 7 hari dapat dikunci pintu neraka yang 7. 8 hari puasa Allah buka 8 pintu surga. Setengah bulan Allah berikan keridhaan kepadanya. 1 bulan Allah berikan kepadanya kemudahan pada saat hisab. Ibu-ibu, ini kan menggiurkan sekali. Tapi sayangnya bahwa ternyata riwayatnya itu adalah dhaif. Ya. Itu adalah dhaif. Ya. Bahkan bukan hanya dhaif, tapi maudhu'. Maudhu' artinya adalah palsu. Ini kita beralih ya kepada hadis lemah dan palsu seputar Sya'ban dan pertengahan bulan Sya'ban. Bismillah. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban ini yang beberapa hari lagi kita akan masuk ini, ya, itu juga banyak hadis-hadis lemah dan palsu yang beredar. Ya. Di antaranya adalah sebuah riwayat, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mali aro aktsara siyamika fi Sya'ban. Aisyah sempat bertanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa aku lihat ya engkau banyak puasa itu pada bulan Sya'ban? Artinya kalau Ramadan confirm 1 bulan ya. Tapi selain Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar dan lain sebagainya, itu Nabi kok paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Nabi kemudian menjawab, ya Aisyah, innahu syahrun yansakhu limalikil mauti man yakhbit fa uhibbu an la yansakha ismi illa wa ana shaim. Nabi menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya dia, artinya Sya'ban itu adalah bulan di mana malaikat maut akan mencatat nama-nama orang yang akan dicabut nyawanya 1 tahun. Ya, artinya setahun ke depan. Ya, dari Sya'ban ke Sya'ban. Dan aku senang jika namaku dicatat termasuk yang akan mati, maka aku dalam keadaan saum atau berpuasa. Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ini tuh ada 2 komponen. Nah, ini para ulama mengatakan awal hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Artinya sampai sebelum yang dikasih underline, sampai yang belum dikasih garis bawah itu sahih. Artinya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang bulan Sya'ban itu beliau paling banyak puasa dibandingkan bulan-bulan lain. Tentunya selain Ramadan tadi saya katakan. Kalau bulan Ramadan confirm wajib, ya, dan itu 1 bulan penuh. Tapi selain Ramadan, Nabi SAW itu memang paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban, dan ini sahih berita ini. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Cuma ya, tambahan hadis yang ada garis bawahnya tadi dikatakan itu adalah mungkar.
sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, mungkar ini ibu-ibu yang rahmati Allah adalah bahwa di dalamnya itu ada perawi, artinya di antara sanadnya, di antara yang ngasih informasi itu ternyata ada perawi yang tertuduh suka berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian bahwa hadis ini adalah mungkar. Ya. Baik, berikutnya tentang bagaimanakah keutamaan Sya'ban. Nah ini dia. Ya. Ini bakalan nanti ketika masuk bulan Sya'ban ini akan sangat populer hadis ini. Di mana dikatakan idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfirulah ala min mustarziqin fa arzuqu ala wa mubtalan fa u'afih ala kadza hatta yatlu'al fajru. Ya. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, maka hidupkanlah malam itu dengan banyak ibadah. Dan puasalah di siang harinya. Karena saat itu, artinya pertengahan Sya'ban itu, Allah akan turun ke langit dunia pada malam tersebut, ya, dari mulai tenggelamnya matahari, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ada yang meminta ampunan, maka aku akan ampuni. Apakah ada yang meminta rezeki, aku akan memberikannya. Apakah ada yang tertimpa kesulitan, aku akan membebaskannya. Siapapun yang meminta, maka aku akan mengabulkannya sampai terbit fajar. Ibu-ibu rahmati Allah, ya, ini hadis ya, luar biasa, memotivasi kepada kita. Bagaimana ketika nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, hendaklah malam harinya dihidupkan. Ya, dihidupkan dalam artian dengan ibadah. Dan pagi harinya itu berpuasa. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah ada yang minta ampun? Apakah ada yang minta kelapangan rezeki? Apakah ada yang tertimpa kesulitan? Maka semua yang diminta oleh hamba pada malam itu Allah kabulkan. Ini luar biasa nih, menggiurkan sekali, ya. Luar biasa menggiurkan. Tapi sayang ibu dan rahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini ternyata divonis oleh para ulama adalah maudhu'. Artinya hadis ini adalah palsu. Ya. Imam Nasruddin Syekh Nasruddin Al-Albani menyebutkan hukum ini, artinya kepalsuan hadis ini dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah. Ya. Jadi motivasi untuk ibadah di pertengahan Sya'ban itu hadisnya adalah palsu. Ya. Tadi luar biasa, kita udah luar biasa. Ya, bagaimana Nabi SAW di sini memotivasi kepada kita untuk menghidupkan malam dengan beribadah, untuk puasa di waktu siangnya, untuk melakukan ini itu. Tapi ternyata disayang bahwa hadis ini palsu. Ya, hadis ini palsu. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah. Nah ini dia. Sama seperti bulan Rajab. Selain bulan Sya'ban ini, banyak yang memotivasi untuk melakukan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua juga banyak riwayat-riwayat yang memotivasi untuk melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban itu. Bismillah. Di antaranya adalah hadis yang berbunyi, Man shalla lailatan nisfi min Sya'ban, thintai asyrata raq'atan, yaqra'u fi kulli raq'atin Qul huwallahu ahad 30 marrah. Lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat ya, pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat dan setiap rakaat baca kulhu sebanyak 30 kali, maka dia nggak akan keluar ya, sampai dia melihat tempat duduknya di surga. Artinya dia nggak akan wafat sampai dia kemudian udah dibayangkan
bagaimana nanti posisi dan tempatnya di surga. Subhanallah. Jadi malam pertengahan Sya'ban, sholat 12 rakaat, tiap rakaat baca kulhu 30 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil habis amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiap satu rakaat baca kulhunya 30 kali. Ibu-ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tapi lagi-lagi sayang. Hadis tersebut adalah palsu. Nah, ini saya ulangi lagi tentang hadis bagaimana keutamaan malam pertengahan Sya'ban. Di mana malam pertengahan Sya'ban dikatakan sebagai malam yang kalau kita doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hadisnya ini adalah palsu tadi saya katakan. Ibu yang dirahmati Allah, setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita masuk sekarang tentang seputar Ramadan. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, ya. Di sini ada riwayat yang sangat-sangat populer, ya, di mana riwayat itu mengatakan atau hadis ini mengatakan bahwa naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Ya. Biasanya di akhir-akhir Sya'ban itu banyak beredar WA yang masuk ke kita. Ya. Beberapa menit lagi kita akan memasuki bulan ketika nafas-nafas kita adalah tasbih, ketika tidur kita adalah ibadah. Begitu ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ya, itu mungkin ngambil dari hadis ini yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Diam aja dianggap tasbih. Dan doa-doa orang yang puasa dikabulkan serta amalannya dilipat gandakan. Cuma sayang bahwa hadis ini adalah dhaif. Imam Al-Baihaqi memang meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman, tapi sayang bahwa riwayat ataupun hadis ini adalah lemah. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa ini ibadah, maka ya, ini akan menyebabkan kemalasan kepada kaum muslimin. Tidur aja ibadah, ya. Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini tidak tepat untuk kemudian diambil secara letterlek oleh kaum muslimin, ya, tanpa kemudian mendengarkan penjelasan para ulama. Di mana para ulama mengatakan bahwa hadis ini, kalaulah ini merupakan sabda Nabi, tapi kan hadis ini dhaif. Artinya masih ya bisa jadi ini adalah sabda Nabi, bisa jadi bukan. Ya. Maka makna tidur orang yang puasa itu ibadah ada dua maknanya. Maknanya adalah bahwa tidur orang yang puasa itu ibadah karena dia kecapean ibadah kepada Allah. Makanya dia tidur, maka tidurnya itu ibadah. Malam dia tarawih, menjelang subuh dia harus bangun 1 jam, 1 jam setengah sebelum subuh. Masak sahur untuk suami dan anak. Habis subuh kemudian dia siap-siap untuk bagaimana ngatur acara di majelis taklim as-sa'adah. Nah, karena capek kemudian dia tertidur, tidurnya ibadah. Nah, itu ya. Jadi tidurnya itu adalah lelah karena ibadah. Baru dapat pahala ibadah. Atau ya, makna daripada tidur orang yang puasa ibadah adalah bahwa kalau tidurnya aja udah ibadah, apalagi aktivitasnya. Ya. Ini kalau hadis tersebut sahih, maka maknanya itu bukan berarti kita puasa isinya tidur aja, bukan. Tapi maknanya adalah tadi, ya, bahwa kalau tidur seorang yang puasa karena capek dia melakukan ibadah, maka dia mendapatkan pahala ibadah. Atau yang kedua, maknanya adalah makna kebalikannya. Atau makna daripada apalagi. Kalau tidurnya saja adalah ibadah, apalagi kalau kemudian beraktivitasnya. Tapi kembali bahwa ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah. Ibu yang dirahmati Allah, hadis lain yang terkenal di bulan
Ramadan adalah ya, di mana di sini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yaqdihi wa in shama ad-dahra kullah. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang sengaja tidak puasa satu hari saja di bulan Ramadan, padahal ia bukan orang yang mendapatkan rukhsah, artinya dia bukan orang tua, dia bukan sakit, dia bukan wanita yang haid, ya pokoknya bukan orang-orang yang mendapatkan keringanan, lalu kemudian dia tidak puasa satu hari saja di bulan Ramadan dengan sengaja, maka di sini dikatakan adalah lam yaqdihi wa in shama dahra kullah. Ya. Dia nggak akan bisa mengganti puasa yang dia batalkan meski berpuasa terus-menerus. Ibu yang dirahmati Allah, memang hadis ini memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang melalaikan puasa. Sehingga dikatakan bahwa kalau nggak puasa satu hari dengan sengaja dan tanpa ada alasan yang dibenarkan, walaupun diganti nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin khotul iman rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Allah menerima taubat seorang hamba. Sehingga dengan demikian, kalau orang kemudian sempat melakukan dosa dengan dia tidak puasa secara sengaja dan tidak ada uzur, tidak ada alasan, maka asalkan dia kemudian bertaubat pada Allah, taubatan nasuha, ya, taubat yang benar-benar kepada Allah, Allah akan terima. Okay. Yang berikutnya hadis yang populer ya, pada saat Ramadan adalah hadis yang mengatakan khamsun tuftirus shaim wa tanqadil wudu. Ada 5 hal yang membatalkan puasa dan ya, membatalkan wudu. Jadi ini 5 perkara ini bukan cuma sekedar membatalkan puasa, tapi membatalkan wudu seseorang. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta. Yang kedua al-ghibah, ya, bagaimana menggunjing. Yang ketiga adalah an-namimah, yaitu memprovokasi, bawa omongan ke sini, bawa omongan ke sana. Ya. Yang keempat adalah an-nazar bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ya. Yang kelima adalah al-yamin al-fajirah, bagaimana bersumpah palsu. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memang menjaga kita agar saum secara kualitas. Hadis ini memang memberikan pelajaran kepada kita untuk hati-hati pada saat kita puasa. Jangan sampai kemudian melakukan 5 hal ini. Jangan sampai berdusta, jangan sampai menggunjing, jangan sampai kemudian membawa omongan kepada ini dan itu, jangan sampai kemudian melihat aurat yang diharamkan baginya, jangan sampai kemudian bersumpah palsu. Cuma sayang, hadis ini adalah maudhu'. Hadis ini adalah palsu. Imam Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, ya, di mana dijelaskan bahwa hadis ini termasuk adalah hal-hal yang dibuat-buat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dulu belajar bahwa hadis-hadis ini ya, itu akan mengurangi pahala puasa, ya, tapi tidak membatalkan puasa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ya, hadis yang populer dan masyhur di tengah masyarakat pada saat bulan Ramadan adalah hadis berkaitan dengan doa berbuka puasa. Di mana dijelaskan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nabi SAW biasanya beliau saat berbuka beliau berdoa, Allahumma laka sumtu
wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa dan dengan rizki dari engkaulah aku berbuka. Maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Cuma sayang ibu dan rahmati Allah bahwa doa yang segitu populernya ternyata itu riwayatnya adalah lemah. Ya. Riwayatnya adalah lemah. Ya. Riwayatnya adalah lemah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini gharib. Ya. Gharib itu artinya adalah bahwa tidak ada yang meriwayatkan selain daripada perawi tersebut. Padahal hadis ini adalah hadis yang sangat bagus sekali. Hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang doa berbuka puasa. Tapi sayang sekali bahwa hadis ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali perawi tersebut. Dan kata Imam Ibnu Hajar bahwa sanadnya itu lemah sekali. Ya, sanadnya lemah sekali. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir di penghujung ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Ya, tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, ini penting. Ya, karena saya dapati sekarang itu kondisi masyarakat kita ada dua hal nih. Ya, ada yang kemudian wah pokoknya nggak mau kalau yang namanya hadis dhaif itu nggak mau. Ya. Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Tapi ada juga yang kemudian ya udahlah pakai aja. Maka di sini perlu saya jelaskan. Ibu yang dirahmati Allah, hadis dhaif itu ada dua. Ada dua jenis. Ada hadis dhaif yang berkaitan dengan akidah wa usulul ibadah dan pokok ibadah. Maka di sini ibu yang dirahmati Allah nih yang pertama nih. Maka untuk hadis dhaif yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan pokok ibadah, ini nggak bisa diterima. Karena ini merupakan Afwan Ustadz, suaranya hilang Ustadz. Ada masalah koneksi data kayaknya. Keluar ya Ustadznya? Ya sebentar keluar barusan, tapi udah masuk lagi. Oh, udah. Tapi belum kami dengar suaranya Ustadz. Contoh tadi contoh tadi yang saya katakan adalah bahwa ya, hadis-hadis yang memotivasi kepada kita untuk beramal ya, dan berakhlak mulia. Ya. Misalkan hadis tadi makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini adalah hadis dhaif tapi bagus ya, untuk kesehatan. Atau hadis sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Ini hadisnya dhaif ya, tapi memotivasi kepada kita untuk kemudian melakukan amal serta ya, memotivasi untuk berakhlak yang mulia. Maka untuk jenis yang kedua ini para ulama mengatakan boleh, ya, boleh, ya, boleh. Nah, kalau kita lihat misalkan ya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab beliau yang namanya Musnad itu meriwayatkan dalam kitabnya itu ada hadis dhaif juga. Ya. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari selain ada kitab Sahih Bukhari, beliau punya kitab yang diberi judul dengan Al-Adabul Mufrad. Itu ada juga hadis dhaifnya. Karena kenapa? Karena itu untuk memotivasi beramal dan motivasi untuk berakhlak mulia. Misalnya tadi saya katakan ya, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadisnya dhaif. Atau tadi saya katakan makan saat lapar berhenti sebelum kenyang, ini bahkan adalah palsu. Nah, kalau kemudian hadis tersebut adalah palsu, maka jangan dikatakan hadis. Udah dikatakan sebagai kata-kata hikmah saja. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa ketika hadis dhaif itu berkaitan dengan motivasi beramal dan motivasi berakhlak mulia,
maka ini masih bisa digunakan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan adalah bahwa jangan sampai kemudian kita langsung, wah ini doif, langsung dibuang. Doif, langsung nggak bisa diamalkan. Termasuk ibu yang dirahmati Allah, contohnya adalah doa saat berbuka puasa. Kita yang dari kecil diajarin doanya itu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Di situ tidak ada yang menyalahi aturan agama dari doa tersebut. Ya. Makanya tadi saya katakan, walaupun hadisnya itu dhaif, silakan. Ya. Sambil kita menghafal doa berbuka puasa yang sahih. Ya. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Tapi sepanjang kita belum hafal doa dari hadis yang sahih, maka kita berdoa dengan hadis yang tadi dikatakan dhaif, tidak mengapa. Ya. Jangankan dengan hadis yang dhaif, bahkan kita berdoa dengan bahasa kita yang tidak ada dalam Quran dan hadisnya, silakan, diberikan kebebasan. Ud'uni astajib lakum. Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan wabah ini segera engkau angkat. Itu nggak ada dalam hadisnya, tapi itu bagus. Ya. Itu tidak menyalahi syariat, silakan. Ya Allah, mudah-mudahan ya, engkau berikan anak hamba bisa ini, bisa itu. Ya, artinya bisa hafal Quran, bisa keterima kuliah, dan lain sebagainya. Jadi kembali beban rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin penting karena saya dapati misalnya ya banyak yang baru-baru belajar kemudian ketika mendapati hadis dalam Ihya Ulumuddin, udah langsung kemudian kitab Ihya nggak bisa dipakai sama sekali, tidak. Ya. Tapi banyak hal-hal bagus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan itu bisa kita pakai. Jadi kembali bahwa hadis dhaif itu ada dua jenis, ada yang berkaitan dengan akidah dan pokok ibadah. Pokok ibadah itu artinya adalah sholat, saum, zakat, haji. Nah ini kalau berkaitan dengan akidah dan pokok ibadah nggak bisa diterima, ya, nggak bisa diterima. Karena kenapa? Ini berkaitan hal yang vital dalam agama. Tapi kalau kemudian hadis tersebut memotivasi beramal, ya, motivasi untuk berakhlak mulia. Ya. Contoh misalkan tadi saya katakan, ini bukan hadis tapi bagus. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia perlu memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menghendaki keduanya, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dia berilmu. Ini adalah ucapan daripada Imam Syafi'i. Tapi ada karena bagus kalimatnya, banyak yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah hadis. Keliru tentunya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, jadi tidak kita katakan itu hadis, langsung kita katakan bahwa itu adalah ucapan Imam Syafi'i. Jadi kembali bahwa hadis dhaif ada dua jenis, yang berkaitan dengan akidah dan pokok ibadah, ini nggak kita terima, dan ada yang berkaitan dengan motivasi beramal, motivasi berakhlak mulia, nah ini masih bisa kita terima. Ada satu hal lagi yang perlu kemudian saya jelaskan di sini, Ibu yang dirahmati Allah, adalah bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikr dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, keduanya ini mensyaratkan kalaupun hadis dhaif boleh untuk diamalkan, ya tadi dalam motivasi amal atau motivasi akhlak yang mulia. Maka di sini ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dhaifnya itu nggak parah. Ya. Parah itu artinya apa? Ya. Di dalam perawinya, artinya yang bawa beritanya itu nggak ada yang sampai berdusta atas nama Nabi SAW. Atau tidak ada yang tertuduh berdusta. Atau nggak ada yang parah, rancu kalimatnya. Nah, jadi kalau lemahnya itu adalah lemah yang biasa, bukan ada perawi yang tertuduh berdusta, atau bukan kacau sekali daripada kata-katanya,
maka hadis itu atau hadis dhaif tersebut adalah hadis dhaif yang bisa untuk kemudian diamalkan. Yang kedua syaratnya adalah bahwa hadis itu punya asal, ya, artinya ada hadis sahih yang menjadi cantolan amal tersebut. Contoh misalkan tadi saya katakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Walaupun tadi saya katakan bahwa hadis tersebut adalah dhaif, tapi ya, ternyata ada hadis yang lain yang sahih yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Tapi beda kata saja. Ya, maka yang an-nazafatu itu bisa untuk diamalkan. Karena kenapa? Ada landasan yang lebih kuat yang satu tema dengan dia. Ya, yang ketiga ibu merahmati Allah adalah bahwa saya katakan bahwa bolehnya hadis dhaif itu diamalkan itu hanya seputar masalah nasihat. Tadi saya katakan motivasi akhlak, motivasi untuk beramal, ya, kisah-kisah atau anjuran amal tambahan, bukan dalam masalah akidah, bukan masalah sifat Allah, bukan juga masalah pokok dalam ibadah. Yang tadi saya katakan. Dan yang keempat, ya, syarat hadis dhaif boleh untuk diamalkan adalah bahwa waktu mengamalkannya maka jangan berkeyakinan bahwa itu sabda Nabi, jangan. Ya, karena kenapa? Ya dia masih dhaif, masih ada kemungkinan bahwa itu sabda Nabi dan ada kemungkinan juga tidak. Jadi jangan diyakini bahwa oh Nabi itu begini, ya. Atau dia mengatakan bahwa pola hidup sehat ala Nabi, padahal pakai hadis yang lemah. Nah, ini nggak bisa begitu. Ya. Dia tidak bisa memastikan bahwa itulah yang dilakukan Nabi, itulah yang disabdakan Nabi. Jadi dia nggak bisa mengatakan bahwa begini, apa namanya tadi saya katakan pola hidup sehat ala Nabi. Di antara Nabi mengatakan bahwa makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Memang kalau kita bicara tentang ilmu kesehatan bagus sekali. Kita amalkan silakan. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa bahwa itu adalah sabda Nabi. Jangan. Ya. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali bahwa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan penuh kesadaran bahwa kita mengamalkan sesuatu yang memang bersumber dari Nabi SAW. Apabila hal tersebut adalah palsu, maka berarti itu bukanlah sabda Nabi. Apabila itu adalah palsu, maka berarti itu bukan dilakukan oleh Nabi SAW. Maka hadis palsu tidak boleh kita jadikan dalil. Hadis palsu tidak boleh kita jadikan dalil, tidak boleh kita kemudian beramal dengan dalil hadis palsu. Tapi kalau kita ambil kata-kata bagus dari hadis palsu itu tanpa mengatakan bahwa itu adalah hadis Nabi, maka itu adalah boleh-boleh saja untuk kemudian ya bagaimana menjadi pelajaran bagi kita. Yang kedua berkaitan dengan hadis dhaif. Maka hadis dhaif ini ada yang berkaitan dengan akidah dan ada yang berkaitan dengan pokok ibadah. Untuk dua hal ini nggak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif. Karena ini masalah yang vital. Masalah yang sangat urgent. Ya. Yang kedua hadis yang dhaif yang berkaitan dengan motivasi beramal, motivasi berakhlak mulia, maka ini boleh untuk diamalkan. Ya. Jadi ketika kita lihat, oh ini dhaif, maka jangan langsung kita buang. Kita lihat dulu, oh dia bukan masalah akidah, oh dia bukan masalah pokok ibadah. Kalau kayak gitu, ya kita masih bisa mengamalkan dengan syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Ya. Saya kira demikian, Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan Ustaz ya. Subhanallah ya ibu-ibu, kita jadi bertambah ilmu gitu terhadap hadis-hadis yang ternyata itu dhaif, palsu. Semoga yang selama ini kalau kita masih suka gitu ya nge-share atau hadis-hadis dhaif itu bukan berarti kita mendustakan Rasulullah ya Ustaz, tapi karena kedhaifan kita gitu ya, makanya kita dianjurkan gitu untuk selalu bertalabul ilmi ya. Mangga ibu-ibu yang ingin bertanya, sebelumnya ada yang japri ke saya Ustaz, saya bacakan.
mau tanya apakah hadis berikut sahih atau tidak. Bunyi hadisnya, ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama dengan kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zarah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Katanya jadi hadis ini seperti meragukan Allah gitu karena salah menghisap kita gitu. Bagaimana Ustaz? Apakah ini sahih atau enggak, monggo Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali bahwa ada dua hal yang saya cermati. Yang pertama adalah berkaitan dengan teks ataupun konten hadis itu. Ya. Di mana dalam konten tersebut ya dikatakan bahwa nanti orang-orang akan mencari sahabat-sahabat mereka yang waktu di dunia ya, misalkan kita ini waktu lagi tinggal di Mutiara Depok, atau misalnya ini waktu lagi gabung di Majelis Taklim As-Sa'adah kok nggak kelihatan nih gitu ya. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali adalah satu hal yang meragukan dan tidak bisa kita untuk terima ya untuk hal itu ya. Sehingga kemudian hadis ini meragukan. Yang kedua adalah bahwa dari segi sanad Abdullah bin Mubarak ini bukan dia langsung meriwayatkan hadis ya. Jadi kalau kita lihat itu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat apa gitu ya. Nah, setelah kemudian diteliti bahwa ternyata ya, riwayat yang tadi Ibu sebutkan dalam kitab Zuhudnya Al-Imam Ibnul Mubarak ternyata adalah riwayat yang dhaif. Yang dhaif. Ya. Kalaupun mau adalah mengambil firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Ya. Jadi dalam ayat itu Allah menerangkan bahwa orang ya, kalau punya keturunan yang mereka juga tetap beriman, tapi mungkin kualitas iman dan amalnya berbeda, maka Allah akan kumpulkan. Misalkan mohon maaf, anak dengan orang tua. Bisa jadi imannya orang tua, amalnya orang tua lebih banyak dari anak. Bisa jadi. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan tarik anak tersebut ke surga orang tuanya. Atau kebalikannya. Iman dan amalnya anak tuh lebih banyak daripada orang tuanya. Maka orang tua yang ditarik ke surga anaknya. Maka dilanjutkan dalam ayat itu, wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Jadi justru yang amalnya sedikit ditarik ke surga daripada ahli keluarga yang amalnya itu banyak. Tapi kalau untuk berkaitan dengan sahabat, maka tadi riwayatnya adalah lemah. Walaupun ini populer dan sering kita dapati ya, sampai ada tulisan ukhti, ibu, mbak, mohon maaf kalau nanti di surga nyari-nyari nggak ada saya, tolong panggil saya misalnya. Itu populer tuh ya. Tapi sayang sekali bahwa riwayatnya adalah lemah. Wallahu a'lam. Iya, Allah Ustaz. Semoga terjawab ya buat Bu yang bertanya. Di kolom chat belum ada lagi. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya langsung, silakan dibuka mikrofonnya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Ya, Bu Iin. Silakan, Bu. Ini Pak Ustadz nih, menerangkan Ya, mantap banget. Ustadz, cara menerangkan mantap sekali. Memahami, bagus sekali kita memahami. Karena Ibu orang tua ya. Nah, Ibu paham sekali yang apa Ustadz terangin mengenai hadis fakih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga ya kita berharap begitu ya bisa dipahami semua. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan.
saya boleh ya Ustadz izin bertanya. Silakan Bu. Kadang kan kita nggak tahu ya Ustadz itu hadisnya maudhu, hadisnya doif gitu kan, di-share-nya cuma begitu. Tapi kadang ada gitu hadis riwayat siapa, kayak tadi itu ada yang Ibnu Majah, itu kan sebenarnya populer juga ya Ustadz hadisnya. Nah baiknya gitu Ustadz kita sebelum share, kan ya keterbatasan ilmu ya Ustadz, nggak punya kitab hadis, nggak punya ini gitu. Baiknya ditanyain dulu ke yang, kalau yang punya apa ada hubungan dengan Ustadz bisa gitu ya ditanyain ke Ustadz gitu. Kalau yang enggak tuh baiknya gimana ya Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ibu, ini pertanyaan menarik dan tapi sangat mendasar ya, karena yang pertama saya paham keinginan kita untuk berdakwah, keinginan kita untuk memotivasi, ya, keinginan kita untuk mengajak teman-teman yang lain. Ya. Maka yang pertama adalah bahwa ketika kita dapatkan hadis, pastikan bahwa di situ tertera siapa yang meriwayatkan. Itu paling minimal, Bu. Ya. Misalnya kita dapatkan hadis yang isinya tuh bagus misalnya, ya. Tapi kita nggak dapetin riwayat siapa. Jadi cuma Arab sama terjemahnya misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang paling basic, yang paling minimal adalah kita cari tahu, ini maaf Mbak, riwayatnya siapa ya, misalnya gitu. Ya, riwayatnya siapa? Karena gini Bu, kadang ada hadis yang kelihatannya sempet kita dengar separoh itu, oh iya kita pernah dengar. Misalnya gini, hadis Nabi SAW di akhir bulan Sya'ban, beliau di atas mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dengar engkau mengucapkan amin. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, ya, baru saja Jibril datang kepadaku dan mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang tidak bermaaf-maafan kepada tetangganya. Nah, makanya ramai tuh biasanya kalau menjelang Ramadan, orang pada WA, minta maaf ya Mbak, minta maaf ya Mbak. Ya. Ternyata separohnya benar Bu. Separohnya benar dalam artian bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW memang di akhir bulan Sya'ban pernah berkhutbah dan tiba-tiba para sahabat mendengarkan Nabi mengucapkan amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, alamatu amin. Kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kata Nabi SAW, Jibril baru saja mewahyukan kepadaku 3 hal. Yang pertama, khaba wa khasir. Dalam riwayat lain, raghma anf. Ya, sungguh celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak mendapat ampunan. Maka aku mengatakan amin, wahai Jibril. Yang kedua, sungguh celaka orang yang masih hidup kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadi sebab untuk masuk surga. Maka aku mengatakan amin, benar wahai Jibril. Dan yang ketiga, kata Jibril, sungguh rugi dan celaka orang yang disebutkan namamu, tapi tidak bersolawat padamu. Nah, yang ini sahih Bu. Tapi yang minta maaf-maafan antar tetangga sampai kemudian saling WA minta maaf, itu palsu. Gitu. Nah, jadi yang paling basic adalah bahwa disertakan itu riwayatnya siapa, itu minimal. Nah, sekarang step yang kedua, kalau kemudian Ibu sudah menyertakan, oh ini Ustadz, saya dapatin bahwa ini Arabnya, teks Arabnya, ini terjemahnya, dan di situ dikatakan HR hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini sebenarnya tugas Ibu selaku pemula itu udah selesai, Ibu bisa share. Ya. Kalau kemudian bilang, Mbak, ini hadisnya sahih nggak riwayat Ibnu Majahnya? Nah, Ibu kan nggak tahu. Nah, itu bisa kemudian bertanya kepada Ustadz, karena itu udah lebih dalam lagi. Tapi untuk Ibu selaku orang, katakanlah pemula dalam belajar hadis, ketika menyampaikan bahwa ini hadis dan ini riwayatnya, maka itu sudah cukup. Ya, syukur-syukur kalau kemudian Ibu bisa nanya dulu, dan biasanya seperti pertemuan kita pada pertemuan yang pertama, kalau hadis palsu itu di hati ketika baca kok agak racu. Ya, biasanya ketahuan, biasanya kerasa. Itu kalau palsu ya. Ya, saya katakan waktu itu bahwa kalau menjanjikan pahala yang berlebihan, seperti tadi puasa-puasa bulan Rajab, atau memberikan ancaman yang berlebihan,
maka itu biasanya palsu. Ya. Contoh misalnya, ada sebuah hadis yang mengatakan an-nazar ilal mar'atil hasna ibadah. Memandang kepada wanita yang jelita itu ibadah. Ini kan nggak mungkin Nabi ngomong begini. Dan ternyata memang palsu. Ya. Atau misalnya mengatakan bahwa tidak ada olahraga kecuali yang pertama pada balap kuda, yang kedua pada berlari, yang ketiga lomba merpati. Merpati nggak ada, zaman Nabi itu dilombakan, nggak ada. Ini dimasukin zaman sekarang yang lomba merpati. Kalau berkuda, iya betul. Berlari, betul. Nah, jadi kembali bahwa hadis-hadis palsu itu, kita kalau baca itu jadi kayak ada sanksi di dalam hati, dan ini bisa kita tanyakan. Tapi untuk basic awal, maka ibu-ibu cukup untuk mengatakan ini hadis riwayat siapa. Ya. Demikian saya kira, wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya Ustaz, boleh? Ya, Bu, boleh Bu. Ini Bu Tuti mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, yang pernah saya baca itu kalau membaca surat Al-Mulk akan terbebas dari siksa kubur. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi akan diterangin mendapat sinar terang dari Jumat pertama sampai Jumat kedua. Apakah ini benar-benar sahih yang seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya terima kasih. Berkaitan dengan hadis-hadis keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an, ya. Memang banyak hadis-hadis yang palsu dan lemah, banyak ya saya katakan. Karena memang dulu yang membuat hadis palsunya itu berusaha memotivasi agar masyarakat rajin untuk membaca Al-Qur'an. Tapi walaupun banyak yang palsu, saya katakan banyak juga yang sahihnya. Banyak juga yang sahihnya. Contoh misalkan yang palsu itu adalah Yasin Qalbul Quran. Surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Nah ini palsu, ya palsu. Ya. Tapi ketika palsu bukan berarti kita nggak baca surat Yasin, silakan saja. Kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kita baca. Ya. Nah itu di antara yang palsu. Yang ibu tanyakan adalah berkaitan yang pertama keutamaan daripada surat Al-Mulk. Yang kedua adalah keutamaan daripada surat Al-Kahfi. Jadi ibu yang rahmati Allah, sekali lagi saya katakan adalah bahwa walaupun ada hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, tentang keutamaan membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran, tapi yang pertama, tadi, orang yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terangi kuburnya, maka itu termasuk daripada hadis yang sahih. Dan kita memang disunnahkan sejak malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Itu memang hadis-hadisnya sahih, keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Cuma ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya agak keluar dari sini. Kalau kemudian ini sekali lagi mohon maaf ya, tapi untuk sekedar wawasan, kan suka ada yang canda atau gimana ya, bahwa hubungan suami istri malam hari Jumat bagaikan memerangi orang Yahudi, maka itu palsu. Itu palsu. Itu kan suka ada tuh, wah ibadah dulu nih malam Jumat gitu misalnya, atau kita merangin orang Yahudi dulu misalnya. Apa tuh maksudnya? Oh ternyata maaf mendatangi istri, ya itu palsu kalau itu. Yang sahih adalah tadi baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Begitu juga Bu tentang keutamaan surat Al-Mulk. Ya. Memang yang ibu tanyakan tadi adalah hadisnya sahih. Jadi kembali bahwa walaupun ada dan bahkan saya katakan banyak hadis-hadis lemah dan palsu tentang keutamaan membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran, tapi ada juga hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah yang ibu tanyakan berkaitan dengan keutamaan surat Al-Kahfi dan keutamaan surat Al-Mulk itu adalah sahih. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Bu MC boleh satu lagi nggak Bu? Boleh ya Ustaz. Ya silakan Bu. Maaf Ustaz, terpikir aja sebentar tadi Ustaz menyebutkan salah satu hadis maudhu yang tentang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu ya Ustaz.
Di situ kan tadi Ustadz sebutkan bahwa itu motivasinya untuk menyempurnakan saum kita gitu. Kita untuk melakukan saum yang berkualitas. Nah, untuk hadisnya sendiri yang sahih ada nggak Ustadz yang terkait dengan itu untuk kesempurnaan saum kita gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih ibu-ibu yang rahmati Allah. Hadis yang sahih untuk kita menjaga kualitas daripada saum adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan man lam yada' qaula zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah atau kama qala SAW. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memiliki keperluan terhadap apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Artinya dia nggak makan dan minum, Allah nggak butuh itu. Ya, itu diantara hadis yang menunjukkan bahwa kita puasa bukan cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga itu semuanya. Dulu guru saya ada ngasih pelajaran gini, Bu. Ini saya tambahin di luar hadis ya, nggak apa-apa. Jadi beliau mengatakan bahwa ya dalam kehidupan ini itu ada unsur-unsur syaitoni, ada unsur hewani, dan ada unsur malaiki, artinya malaikat. Kalau unsur syaitoni adalah dorongan untuk bermaksiat. Kalau unsur hewani itu dorongan untuk makan, minum, kawin, itu hewani. Maka kata beliau, puasa itu mestinya meningkatkan kita yang meninggalkan unsur syaitoni, di mana kita nggak melakukan maksiat, kita meninggalkan unsur hewani, nggak makan, nggak minum, ya. Tapi nggak cukup kata beliau, karena kalau kita baru mampu nggak maksiat, baru mampu nggak makan, nggak minum, itu baru 2 unsur. Maka kata beliau ada satu yang namanya adalah unsur malaikat, di mana malaikat itu selalu taat pada Allah. Jadi makanya beliau menjelaskan kepada kita waktu itu santri-santrinya adalah bahwa puasa itu bukan cuma nggak maksiat, bukan cuma lapar dan dahaga, tapi mengisinya dengan ibadah sekualitas daripada malaikat. Kurang lebih begitu. Karena kalau kita cuma sekedar nggak makan dan nggak minum, kata beliau, itu ya baru meninggalkan unsur hewani. Kan hewan makan, minum, kawin, artinya campur laki dan perempuan. Itu kita cuma beda dengan hewan. Tapi kita pengen yaitu memiliki unsur seperti malaikat yang selalu mengisi hari-harinya dengan ibadah. Itu waktu itu kurang lebih beliau menjelaskan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Cukup ya ibu-ibu, masih mudah-mudahan banyak sekali ya, alhamdulillah Ustadz, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini untuk menambah berkahnya ilmu kita pada pagi hari menjelang siang hari. Mohon Ustadz menutup dengan doa. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami yang ikut pengajian hari ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang Kau beri pada kami. Ya Allah, di saat yang lain sakit, di saat yang lain ada yang sudah pergi meninggalkan dunia ini, Engkau masih berikan kami sehat, Engkau masih berikan kami kesempatan hidup. Ya Allah, segala puji dan kesyukuran adalah milik-Mu. Ya Allah, kami yang ikut pengajian ini juga bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui banyak dosa yang kami lakukan. Busuk benar hati kami, jelek benar mata kami. Terkadang mata ini berat untuk membaca firman-Mu. Terkadang mata ini tidak iba melihat orang-orang miskin di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga dengan mulut kami. Kadang masih suka menggunjing,
Kadang masih suka berdusta, masih suka menyakiti hati pasangan kami, suka marah-marah dengan anak-anak kami. Bahkan ya Allah, ampuni mulut kami yang terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami. Padahal dulu mereka sayang betul dengan kami. Mereka tidak pernah putus mendoakan kami. Allahumma ya Allah, ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim. Padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak-anak kami. Ampuni tangan kami yang terkadang berat untuk bersedekah. Allahumma ya Allah, ampuni kaki kami yang sudah lama tidak menyambangi orang tua kami, yang sudah lama tidak mengunjungi makam ibu bapak kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan untuk beribadah. Berikanlah kami mata yang selalu rindu membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, di kesempatan yang baik ini, kami mohon juga ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka sayang pada kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang belum sempat menghibur mereka. Ampuni kami yang belum sempat membahagiakan orang tua kami. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Pernah membuat mereka menangis, pernah berkata kasar di hadapan mereka. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surgamu. Harmoniskan rumah tangga kami, rukunkan hati-hati kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih. Kuatkanlah jalinan kasih di antara kami dengan pasangan hidup kami. Hindari kami dari godaan-godaan syaitan. Jauhi rumah tangga kami dari orang-orang zalim. Ya Allah, lahirkan dari rahim istri kami. Lahirkan dari rahim ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini. Anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, jadikanlah kami ayah. Jadikanlah kami ibu yang mampu mendidik mereka. Jaga akidah dan akhlak mereka ya Allah. Jadikan mereka para penegak-penegak sholat. Jadikan mereka para pecinta-pecinta Al-Quran. Jadikan mereka taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, berkahilah ukhuwah kami. Bimbinglah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami. Dan juga negeri-negeri yang lainnya. Allahumma ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hinakanlah mereka yang bermaksud menghinakan Islam dan kaum muslimin. Lindungilah umat kami, lindungilah ulama kami. Allahumma ya Allah, sesiapa saja yang menghendaki kerusakan kepada Islam dan kaum muslimin, kembalikanlah makar mereka menimpa kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Jadikan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.